Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi kemarin kita sudah kenalan dengan subjek predikat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kata hubung atau conjunction di dalam kalimat ya. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan kalau kata hubung atau conjunction ini di dalam kalimat hukumnya tidak wajib dipakai, teman-teman. Oke. Jadi conjunction ini hanya dipakai atau hanya dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjek predikatnya nanti ada lebih dari satu. Jadi misal kalau ada dua subjek dua predikat, maka kita baru akan membutuhkan satu conjunction. Atau kalau saya balik, jika teman-teman menemukan di soal ada conjunction satu, maka subjek predikatnya nanti harusnya ada dua dan seterusnya. Itu ya, teman-teman. Nah, itulah fungsi conjunction. Seperti namanya, conjunction itu artinya adalah kata hubung. Seperti itu. Nah, jadi kita pemanasan sedikit. Jadi conjunction, karena namanya kata hubung, fungsinya dia adalah menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi misalkan teman-teman menemukan di soal susunan berupa conjunction subjek, titik-titik, koma, subjek, predikat. Kira-kira apa teman-teman yang hilang di titik-titik di situ? Predikat. That's right. Predikat. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Nice, nanti kita carikan predikatnya. Lagi teman-teman, misalkan teman-teman menemukan pola soalnya berupa subjek predikat, titik-titik subjek predikat. Nah, berarti yang hilang di situ apa? Conjunction. Conjunction. Betul, conjunction ya sebagai penghubung dua subjek dua predikatnya. Nice. Dan yang terakhir, jadi kalau misalnya teman-teman menemukan susunan subjek predikat conjunction titik-titik, di situ yang hilang berarti apa teman-teman? Subjek predikat. That's right. Good job. Jadi subjek sama predikat. Nah, secara konsep kurang lebih penggunaan conjunction itu seperti itu, ya. Jadi kalau disimpulkan, conjunction itu tidak dibutuhkan ketika subjek predikatnya cuma satu. Nah, tapi kalau subjek predikatnya lebih dari satu, maka teman-teman membutuhkan conjunction sebagai konektor, gitu ya, atau penghubung di dalam kalimat seperti itu. Nah, sayangnya teman-teman, conjunction itu dibagi ke dalam dua keluarga besar atau dibagi ke dalam dua kategori gitu ya. Yaitu conjunction itu ada yang dari keluarganya fanboys, ada juga conjunction itu yang dari keluarga selain fanboys. Nah, fanboy sendiri itu cuma singkatan, teman-teman. Dari for, artinya karena ya, bukan for yang artinya untuk. Karena for yang artinya untuk itu bukan conjunction, dia adalah preposition. Nah, karena kelas katanya beda, atau conjunction sama preposition itu penggunaannya berbeda, seperti itu. Jadi for yang artinya karena itu adalah conjunction. Kemudian ada and artinya dan, nor juga tidak, but tetapi, or atau, yet tetapi atau namun gitu ya. So sehingga. Nah, itu adalah ketujuh conjunction yang termasuk ke dalam keluarga fanboys. Nah, jadi bisa dibilang fanboys itu cuma singkatan dari for and nor but or yet so. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata yang kelas katanya conjunction, tapi dia bukan for and nor but or yet so, berarti conjunction itu termasuk ke dalam conjunction yang selain fanboys. Nah, conjunction yang selain fanboys itu ada banyak banget, teman-teman. Misalnya nih, sama-sama mau bilang karena, kalau di fanboys tadi kita punya for, kalau di selain fanboys kita punya because atau since. Itu artinya karena. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran dengan kelas kata, itu teman-teman bisa pergi ke kamus untuk memastikan ya. Terus teman-teman tulis misalkan kata yang teman-teman pengen cari. Misalnya kata because. Oke. Nah, because itu kelas katanya apa sih? Nah, because itu kelas katanya. Nah, kalau ada angkanya seperti ini, teman-teman, artinya because itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Kelas kata pertama, because itu adalah conjunction. Yang mana teman-teman kalau perhatikan contohnya pasti menemukan kalau di kalimat yang mengandung kata because pasti subjek predikatnya lebih dari satu. Gitu ya. Contoh teman-teman yang atas sendiri itu. We did not enjoy the day because the weather was so awful. Nah, itu kalau kita analisa subjek predikatnya, subjek pertama ada we, predikatnya adalah did not enjoy, itu auxiliary verb ya. Kemudian ada conjunction because, kemudian ada subjek lagi yaitu the weather, predikatnya adalah was. Gitu ya. Nah, itu adalah penggunaan conjunction, teman-teman. Jadi dipakai ketika subjek predikat di dalam kalimat ada lebih dari satu seperti itu. Nah, tapi selain conjunction, because ini juga memiliki kelas kata lain. Nah, ini yang teman-teman harus berhati-hati ya, yaitu because of. Nah, kalau because tadi conjunction, tapi kalau because of itu dia adalah preposition, teman-teman. Jadi
because of somebody atau because of something. Nah, ini bisa kita klik gitu ya, teman-teman. Nah, because of somebody atau something itu pasti di contohnya setelahnya because of tidak ada subjek predikat. Contoh, teman-teman. He had to retire because of ill health. Jadi because of itu satu kata, teman-teman. Dan setelahnya itu tidak ada subjek predikat. Hanya ada kata benda saja yang dirubah menjadi keterangan. Karena itulah fungsi preposisi. Contoh lagi yang bawah, teman-teman. We spent 3 hours waiting in the rain. Nah, setelah kata because of itu tidak ada subjek predikat. Hanya diikuti objek kata you. Yang mana dirubah menjadi keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau because itu conjunction, tapi kalau because of itu preposition. Seperti itu, teman-teman. Jadi hati-hati. Meskipun artinya sama, mirip, tapi mereka berbeda. Seperti itu, teman-teman. Kemudian selain because, since, yang artinya karena, conjunction selain when boys itu ada lagi, yaitu when, once, as artinya ketika, where artinya di mana, which, who, that yang artinya yang. Nah, ini saya tebelin karena ada penggunaan khususnya ya, teman-teman, yang nanti akan kita pelajari lebih dalam di hari ke-10 tentang anak kalimat. Kemudian berikutnya ada that, itu artinya bahwa. Ada well, diartikan sedangkan. Kemudian well juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat gitu ya. Kemudian ada every time atau whenever, artinya kapanpun. Although itu artinya meskipun, sama kayak though aja, sama dengan even though juga, ya. Berikutnya ada whose yang diikuti kata benda. Contohnya di sini whose daughter, yang anak perempuannya, gitu ya, teman-teman. Misalnya whose car, yang mobilnya. Whose wife, yang istrinya, dan seterusnya, teman-teman. Dan berikutnya ada the way, artinya bagaimana. How itu juga sama, as juga sama. Gitu ya, teman-teman. Jadi the way ini juga termasuk bisa menjadi conjunction. Dan masih banyak lagi, karena conjunction yang selain when voice itu lumayan banyak, teman-teman ya. Nah, itu tidak perlu dihafal. Saran saya teman-teman sering-sering latihan. Dan kalau menemukan dikoleksi sendiri, ditulis ya. Dan jangan lupa kelas katanya ditulis juga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa fanboys kan juga conjunction? Selain fanboys itu juga conjunction, tapi kenapa mereka harus dibedakan? Apa yang membuat mereka ini berbeda? Padahal sama-sama conjunction gitu ya. Nah, perbedaannya adalah di penggunaan di dalam kalimat, terutama di soal structure TOEFL, teman-teman. Oke. Jadi perbedaan pertama adalah conjunction fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Ya, dia hanya bisa diletakkan di tengah-tengah kalimat saja. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys itu tempatnya boleh diletakkan di awal kalimat, juga boleh di tengah-tengah kalimat. Seperti itu. Nah, nanti pola kalimatnya atau rumusnya ya, biasanya kita nyebutnya rumus, teman-teman. Kalau subjek atau kalau kalimatnya itu menggunakan conjunction fanboys yang menghubungkan dua subjek dua predikat, polanya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, dan jangan lupa komanya ya, teman-teman. Fanboys, kemudian subjek predikat. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya itu boleh berpindah-pindah ya, teman-teman. Maka nanti bentuknya ada lebih dari satu. Jadi subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu, teman-teman. Oke. Dan perbedaan yang terakhir adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi teman-teman harus teliti atau harus hati-hati ketika menemukan conjunction yang selain fanboys. Maksud saya maksudnya conjunction yang fanboys, maaf teman-teman, saya ralat ya. Teman-teman harus berhati-hati ketika menemukan conjunction yang fanboys. Kenapa? Karena conjunction fanboys itu tidak selalu harus diikuti dua subjek, dua predikat. Kadang dia menghubungkan bagian kalimat yang sama saja, teman-teman. Atau kalau di buku itu disebutnya dengan parallel structure. Gitu ya, jadi struktur di dalam kalimat yang sama. Seperti itu. Nah, tapi fanboys juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contoh, teman-teman. Ini yang menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat dulu ya. Jadi contoh kalimatnya berbunyi, I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Jadi saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Gitu ya, teman-teman. Nah, karena di situ subjek predikatnya sama, itu bisa kita jadikan pendek atau bisa kita pendekkan.
Jadinya I love apples gitu ya, oranges and mangoes. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalimat ini hanya memiliki satu subjek, satu predikat saja. Ya, subjek pertama adalah I, predikatnya love. Nah, setelahnya itu nggak ada subjek predikat lagi, walaupun ada and di sini, teman-teman. Kenapa? Karena and di sini ini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, melainkan hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Nah, yang dihubungkan adalah objek. Jadi ada apa namanya? Ada objek satu, objek dua, dan objek tiga. Ada tiga objek. Nah, kalau seperti ini teman-teman anggap jadi satu aja. Oke, karena fanboys-nya itu tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu keunikan conjunction fanboys, teman-teman. Tapi kalau conjunction yang selain fanboys, dia ini hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Contoh, teman-teman. I love apples because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena mereka ini sumber vitamin A. Gitu ya. Nah, di situ ada subjek yang pertama adalah I, kemudian predikatnya adalah love ya, teman-teman. Kemudian ada conjunction because, subjek kedua adalah they, predikatnya adalah are. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi tentang conjunction. Nah, kesimpulannya adalah conjunction itu di dalam kalimat tidak wajib ada, terutama ketika subjek predikatnya cuma satu, ya. Nah, conjunction akan dibutuhkan hanya ketika maksudnya hanya ketika subjek predikat di dalam kalimatnya nanti itu akan berjumlah lebih dari satu subjek dan lebih dari satu predikat. Gitu ya, teman-teman. Dan teman-teman juga harus ingat kalau predikat itu, maksud saya kalau conjunction itu ada dua jenis. Oke, ada yang conjunction fanboys, ada juga conjunction yang selain fanboys. Bedanya di mana? Conjunction fanboys itu tempatnya hanya bisa di tengah. Sedangkan selain fanboys boleh di awal, boleh di tengah. Conjunction fanboys tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kadang dia menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Sedangkan conjunction selain fanboys hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya seperti ini. Caranya sama, materi yang kita pelajari kemarin hari ke-1 ya, teman-teman. Dicari kata kerja yang bisa jadi predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, apakah teman-teman menemukan kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Iya, betul. Ya. Ada occurred sama when. Ya, makasih ya. Oke, teman-teman. Jadi ada occurred sama when, betul. Jadi predikat pertama adalah occurred, yang mana subjeknya adalah a power failure, teman-teman. Kemudian predikat kedua adalah when, yang mana subjeknya adalah the lamps, gitu ya. Nah, berarti di sini kita membutuhkan gimana? Mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau nggak ada, saya mute dulu ya, supaya tidak bocor suaranya. Oke, jadi di sini kita akan membutuhkan conjunction, teman-teman. Oke, cari ABCD yang conjunction saja. Nah, ABCD yang conjunction saja itu cuma di satu pilihan. Ya, nah jadi jawabannya adalah betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Itu kalau diartikan, uh, power failure itu konsleting listrik ya. Jadi konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada predikat. Sebentar, ada pertanyaan dulu dari Miss Nurul. Sir, fanboys ini disebut koordinat connectors. Ya, betul. Kalau namanya koordinat connector. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak tahu namanya, saran saya nggak perlu ditulis namanya ya. Mending nyebutnya fanboys aja, teman-teman. Karena sejujurnya selama ini ketika saya ngajar grammar, teman-teman, justru nama itulah yang biasanya membuat bingung. Seperti jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu itu namanya apa, intinya conjunction gitu aja, teman-teman. Dan fanboys sama selain fanboys.
Teman-teman tidak perlu nama coordinate conjunction sama eh, subordinate conjunction ataupun correlative conjunction. Nah, tapi kalau teman-teman ada yang sudah tahu namanya itu juga nggak apa-apa ya. Malah lebih bagus seperti itu. Tapi kalau buat yang nggak tahu, saran saya tetap nggak tahu aja. Karena nama itu nggak penting, teman-teman. Gitu ya. Nah, malah ini teman-teman sudah menjawab semuanya. Oke, kita bahas bareng. Di situ ada predikat was, subjeknya belum ada. Nah, tapi teman-teman jangan keburu mencari subjek. Oke, cari predikat lagi dulu. Nah, di situ ada predikat lagi yaitu miss. Subjeknya adalah yang I. Nah, kalau ada dua subjek, dua predikat, otomatis kita juga membutuhkan conjunction juga. Jadi cari A, B, C, D yang conjunction subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Di situ conjunctionnya adalah since, subjeknya adalah he, ya teman-teman. Nah, kalau yang alpha hanya ada subjek, nanti subjek predikatnya dua, nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang bravo ada conjunction because, tapi setelahnya tidak ada subjeknya, langsung diikuti predikat, tidak bisa ya teman-teman. Jadi harus conjunction subjek predikat, urutannya sudah fix. Kalau yang Charlie ada subjek kata benda berupa the train, tapi tidak ada conjunctionnya, Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang delta ini nanti kalau diartikan, karena dia terlambat, saya melewatkan janjiannya atau acaranya, seperti itu. Nah, dari dua contoh tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman, sebelum kita ke latihan soal. Oke, ada tiga, sebentar. Since bisa jadi karena ya, Sir. Betul, since bisa jadi karena. Kalau misalkan teman-teman penasaran dengan arti, bisa melihat ke kamus ya, teman-teman. Kita cari kata since. Yang conjunction ya, bukan yang preposition. Karena since bisa jadi preposition juga artinya sejak. Nah, since bisa jadi conjunction artinya sejak juga. Mohon maaf teman-teman, koneksi saya agak ini ya lambat ya. Nah, jadi since itu bisa jadi preposition, bisa jadi conjunction, bahkan juga bisa jadi keterangan. Nah, untuk yang conjunction aturannya sudah baku ya, setelahnya harus ada subjek predikat, kemudian kalimatnya nanti harus ada subjek predikat lagi. Nah, contoh yang since itu conjunction itu adalah tapi ini yang artinya sejak ya. Kita cari since yang artinya karena, teman-teman. Nah, ini nomor dua. Jadi digunakan untuk memberikan alasan atas sesuatu. Atau sinonimnya adalah because. Thesaurus itu adalah pilihan katanya, teman-teman. Contohnya adalah since you are unable to answer, perhaps we should ask someone else. Kalau diartikan, karena kamu tidak bisa menjawab, mungkin kita harus bertanya atau menanyai orang lain. Seperti itu. Jadi since bisa juga berarti karena. Kalau di bahasa Indonesia preposisi itu apa, Sir? Nah, sebenarnya namanya banyak ya, teman-teman. Ada yang menyebutnya kata depan atau kalau saya lebih sukanya nyebutnya preposisi, teman-teman. Karena gini, takutnya nanti teman-teman ketika menyebutkan kata depan, takutnya nanti tertukar dengan imbuhan kata yang di depan atau namanya prefix, teman-teman. Itu bukan kata ya, tapi nggak apa-apa. Teman-teman sebut dengan kata. Intinya teman-teman tahu penggunaannya. Kalau ada preposisi, ketambahan dengan objeknya atau kata benda atau kata ganti setelahnya, dia akan berubah menjadi keterangan. Karena itu fungsi preposisi. Contohnya in, contohnya on, contohnya at. Gitu ya, teman-teman. Memang beberapa menyebutnya ada kata depan, ada juga. Kalau saya lebih senangnya nyebut preposisi, karena memang bahasa Inggrisnya preposition, bahasa Indonesia ya preposisi gitu aja. Nah, tapi kalau ditanya bahasa Indonesia apa, itu banyak sebutannya. Seperti itu. Ada kata depan, ada preposisi, seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke latihan ya, teman-teman. Karena pertanyaannya sudah terjawab. Oke, kita gas soal ya, teman-teman. Dicoba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis teman-teman. Boleh jawabannya dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman ya. Kemudian kita bahas bareng. Oke, ada jawaban Delta, ada juga Charlie. Ada juga Alpha. Oke, kita cek bareng ya teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES yaitu appears. Subjeknya adalah nebula, teman-teman. Although itu conjunction ya, artinya meskipun. Nah, jadi although itu conjunction, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, ada verb SES lagi yaitu contains. Tapi belum punya subjek. Nah, berarti kita di sini hanya diminta mencari subjeknya saja. Nah, di materi hari pertama kita sudah belajar ya, teman-teman, kalau subjek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda ya, dari kata ganti. Nah, cari ABCD yang kata benda atau kata ganti. Yang alpha ada so that. So that di sini satu kata ya, teman-teman, dia conjunction. Dan conjunction itu tidak bisa jadi subjek. Berarti yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo di situ ada conjunction lagi. Jadi kita tidak membutuhkan conjunction lagi ya. Kita hanya butuh subjek saja. Jadi yang bravo ini salah karena ada conjunction lagi. Seperti itu. Sama, so that itu dia conjunction ya, teman-teman. Kemudian yang Charlie itu sebenarnya ada subjek tapi ada conjunction-nya dan kita tidak butuh conjunction lagi. Karena di soal sudah ada satu conjunction, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, although the nebula appears diffuse and faint, it contains vast regions of interstellar gas and dust. Nah, itu kalau diartikan kurang lebih, meskipun nebula itu terlihat diffuse itu apa ya, teman-teman? Padam gitu ya. Padam dan faint itu redup. Jadi padam dan redup, dia atau nebula itu mengandung atau memiliki wilayah yang luas dari gas dan debu interstellar atau gas dan debu apa ya? Interstellar itu eh ya alam semesta gitu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Bravo, 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 Alpha. Oke, kita cek bareng ya, teman-teman. Dicari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah it, teman-teman. Ada predikat lagi yaitu causes, artinya menyebabkan. Subjeknya adalah sugar. Nah, berarti di sini kita membutuhkan conjunction saja. Oke, cari ABCD yang conjunction saja. Kalau yang alpha ada conjunction, nah tapi ada subjek predikat lagi. Nanti subjek predikatnya ada 3, teman-teman. Nah, kalau di dalam kalimat subjek predikatnya ada 3, kita harusnya membutuhkan 2 conjunction. Sedangkan di soal tidak ada conjunction, di pilihan alpha conjunctionnya cuma 1. Jadi kita tidak membutuhkan subjek predikat lagi. Nah, jawabannya yang bravo ya, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek itu bukan conjunction, kita tadi butuhnya conjunction ya. Kalau yang delta ketambahan subjek lagi, kita hanya butuh conjunction saja. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan adalah sebuah kesalahpahaman bahwa gula itu menyebabkan hiperaktif pada anak-anak seperti itu. Is kenapa bisa jadi predikat, sir? Karena is itu kata kerja, teman-teman. Gitu ya. Dan dia bentuk verb SES, verb 1 verb SES. Seperti itu. Sama kayak kita bilang I am fine. Ketika teman-teman ditanya bagaimana kabarmu hari ini? How are you today? Kita jawabnya I am fine. Nah, kalimat ini sudah lengkap. Subjeknya adalah I, predikatnya adalah am. Jadi to be yaitu is, am atau are itu bisa menjadi predikat. Bahkan faktanya mereka itu adalah predikat, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke guys, waktunya habis. Dan ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada auxiliary verb yaitu may result. Subjeknya adalah different shades and contrasts. Gitu ya. Nah, kemudian ada predikat lagi teman-teman. Yaitu is varied. Tapi dia belum punya subjek dan belum ada conjunction yang menghubungkan dua subjek predikatnya nanti. Artinya di sini kita membutuhkan conjunction dan subjek. Gitu ya. Cari ABCD yang conjunction dan subjek teman-teman. Yang alpha in itu preposisi ya, dan preposisi diikuti kata benda, dia menjadi keterangan teman-teman. Jadi yang alpha tidak bisa. Kalau yang bravo ada conjunction if, jadi dia conjunction ya. Subjeknya adalah the exposure term. Jadi kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek tapi nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Kalau yang delta cuman ada conjunction, nggak ada subjek lagi, nggak bisa. Ya, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, dalam fotografi, bayangan-bayangan dan kontras-kontras yang berbeda itu dapat berakibat atau berdampak pada gitu ya. Atau sorry, merizal itu dapat eh, dapat muncul gitu teman-teman. Atau dapat muncul gitu ya. Jika waktu exposure atau waktu penangkapan gambar gitu ya, itu divariasikan atau diatur dengan cara menutupi sebagian lensa kameranya. Seperti itu. Aku masih bingung eh, bagaimana cara kita menentukan antara subjek dan predikat. Aku juga pertemuan kemarin aku paham, tapi di pertemuan ini sepertinya lebih susah. Dapat menghasilkan. Nah, bisa diartikan dapat menghasilkan ya, tapi karena nggak ada objeknya di sini teman-teman, ini artinya dapat apa ya? Dapat dapat terjadi gitu atau eh, dapat muncul seperti itu teman-teman. Nah, untuk subjek predikat, teman-teman masih ingat predikat itu dibuatnya dari apa aja? Oke, yang pertama adalah verb 1 ya, teman-teman. Kemudian ada juga verb 2. Kemudian ada verb SES. Oke. Dan juga yang terakhir ada auxiliary sama kata kerja gandengannya ya, teman-teman. Nah, ini adalah predikat. Gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bingungnya karena menemukan to be gitu. Jadi to be itu salah satunya sebagai auxiliary. Contohnya ini teman-teman, is varied. Ini dia sebagai auxiliary. Nah, tapi to be itu juga bisa berdiri sendiri bukan sebagai auxiliary. Contohnya kalau kita ditanya oleh guru kita di sekolah dulu, bagaimana kabar kalian? How are you today? Pasti kita jawabnya I am fine. Biasanya ya yang paling umum itu kita bisa jawabnya I am fine. Nah, itu kalau ditulis itu I am fine, teman-teman. Nah, kenapa kok harus ada am? Padahal kita cuma mau bilang saya, yang mana bahasa Inggrisnya I, baik-baik saja, yang mana bahasa Inggrisnya adalah fine. Kenapa kita nggak bilang I fine aja? Nah, alasannya adalah I itu kata ganti, itu jadi subjek, betul, teman-teman. Tapi kalau fine, baik-baik saja, dia adalah kata sifat atau adjektif. Yang mana kalau kita hanya bilang I fine, mana predikatnya, jadi nggak ada. Nah, disitulah kita masukkan yang namanya linking verb atau to be yang berdiri sendiri hanya untuk buat syarat, teman-teman. Nah, to be itu ada banyak ya, selain am ada is, am, are. Intinya kalau teman-teman menemukan ada is, am, are atau was, were, fix mereka adalah predikat. Seperti itu. Gitu ya. Kalau nggak salah kemarin di sesi sore atau sesi malam saya menjelaskan ini, teman-teman. Kenapa kok dalam bahasa Inggris kita bilangnya I am. Tapi kalau misalkan I love you itu nggak ada am-nya. Ya, kita nggak boleh bilang I am love you. Kenapa? Karena love itu sudah kata kerja. Jadi kalau sudah ada kata kerjanya tidak perlu ditambahkan to be lagi seperti itu. Have has predikat juga nggak Kak? Kalau have has predikat juga ya teman-teman. Terutama has. Has itu verb SES dan verb SES itu hanya bisa menjadi predikat seperti itu. Nah, atau nanti teman-teman boleh mengecek kembali video rekaman hari pertama ya. Nanti kalau belum paham, kira-kira belum pahamnya di mana. Kalau sudah paham, tolong ditulis. Karena kalau nggak ditulis pasti lupa, pasti bingung seperti itu.
Oke, lanjut ya, teman-teman. Ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban alfa, bravo. Oke, antara alfa atau bravo ya, teman-teman. Di situ ada predikat is. Subjeknya adalah GPS technology, teman-teman. Nah, sebelumnya itu ada conjunction, yaitu as di situ, teman-teman, artinya seperti ya. Nah, ada subjek setelah koma, yaitu sonar technology. Nah, tapi belum ada kata kerja sebagai predikatnya. Berarti di sini tugas teman-teman adalah mencarikan predikat untuk sonar technology. Gitu ya, teman-teman. Jadi cari ABCD yang bisa jadi predikat saja. Kalau yang alpha itu auxiliary verb bisa jadi predikat, kita tahan dulu ya. Kalau yang bravo ada conjunction, teman-teman. Sedangkan di soal sudah ada conjunction, nanti kita butuh satu subjek predikat lagi, bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie verb ing itu tidak bisa menjadi predikat tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, kalau yang delta use-nya ini bukan kata kerja ya, teman-teman, karena sebelumnya ada the-nya. The itu pasti sebelumnya itu kata benda sebelum nabrak bagian kalimat yang baru. Contohnya di situ ada preposisi. Gitu ya. Jadi di sini ini adalah kata benda bukan kata kerja dan kata benda itu tidak bisa jadi predikat. Sedangkan tadi kita membutuhkan predikat. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan tepat seperti teknologi GPS itu digunakan untuk navigasi di darat, teknologi sonar atau gelombang suara digunakan untuk pemetaan bawah laut atau bawah air gitu ya, dan navigasi air seperti itu. Kemudian ada pertanyaan conjunction itu conjunction nggak boleh ada dua ya? Jawabannya boleh teman-teman, tapi nanti subjek predikatnya harus mengikuti gitu ya. Jadi kalau misalkan subjek predikatnya cuma dua, kita hanya butuh satu conjunction, bukan dua teman-teman. Kalau dua misalkan seperti ini, nanti kalimatnya nggak bisa diartikan. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada dua conjunction yang ngikut, subjek predikatnya jadi tiga. Ada empat conjunction misalnya, nggak apa-apa. Maka tiga conjunction itu nggak apa-apa teman-teman. Maka nanti subjek predikatnya ada empat, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi conjunction itu mengikuti jumlah subjek predikatnya. Jadi nggak bisa dipaksa di kalimat ada 15 conjunction subjek predikatnya cuma dua. Nggak boleh teman-teman karena nggak bisa diartikan. Seperti itu. Kemudian boleh tapi ada subjek sama predikat lebih dari dua juga. Betul. For juga termasuk conjunction. Ya, tergantung artinya ya teman-teman. Karena for itu juga bisa jadi preposisi artinya untuk. Contohnya di sini for navigation itu untuk navigasi di darat itu for-nya bukan conjunction tapi preposisi teman-teman. Oke. Nah tapi kalau for itu sebelumnya ada komanya atau kalau teman-teman penasaran for yang conjunction itu gimana sih Set? Buka aja kamus, caranya sama teman-teman. Cari kata for. Sebentar ya. Nah, for cari yang conjunction karena yang atas ini preposisi berarti bukan ini pencarian kita teman-teman. Gitu ya. Cari yang conjunction. Nah ini jadi for itu yang kedua pengertiannya adalah conjunction, dia formal. Artinya itu sinonimnya adalah because. Gitu ya. Contohnya adalah I cannot tell whether she is old or young, for I have never seen her. Nah, bahkan di kalimat ini ada dua conjunction. Conjunction pertama adalah whether, conjunction kedua adalah for. Nah, subjeknya ada tiga, teman-teman. I, subjek pertama, predikatnya adalah cannot tell. Subjek keduanya adalah she, predikatnya adalah is. Kemudian subjek ketiganya I, predikatnya adalah have never seen. Seperti itu. Gitu ya. Contohnya lagi adalah he found it increasingly difficult to read,
for, nah ini conjunctionnya, subjek lagi, his eyesight, predikat lagi, was beginning. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Tapi for juga bisa jadi preposisi. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya kadang satu kata memiliki lebih dari satu kelas kata. Dan artinya juga kadang beda, seperti itu. As bisa menjadi kelas kata yang lain ya seperti adverb, cara membedakannya gimana. Nah, kalau misalkan as yang artinya adverb itu artinya sama, teman-teman. Artinya misalkan sama besarnya dengan, itu bisa kita bilangnya as big as. Gitu ya. Nah, cara membedakannya gimana? Kan setelahnya nggak ada subjek predikat lagi, teman-teman. Itu setelahnya diikuti oleh kata sifat. Nah, atau kita nanti akan pelajari as yang kata keterangan itu di hari ke-7, teman-teman. Oke, tentang keterangan juga. Kita di hari ke-7 nanti akan belajar tentang keterangan. Jadi, yang hari ini teman-teman pelajari adalah tentang conjunction, yang mana conjunction itu setelahnya adalah subjek predikat. Jadi, kalau pertanyaannya as itu conjunction bagaimana? Ya berarti as, subjek, predikat. Seperti itu, teman-teman. Karena as ini kelas katanya adalah yang conjunction. Nah, kalau as yang lain gimana, Sir? Itu kita pelajari nanti, teman-teman. Gitu ya, karena kelas katanya beda, penggunaannya juga beda. Nggak tahu kalau as itu conjunction, Sir. Nah, teman-teman boleh buka kamus, dicari gitu ya. Karena kalau nggak tahu, kita nggak mencari, nggak akan tahu, teman-teman. Nah, as itu memang lebih dari satu, ya. Jadi kalau teman-teman mencari di kamus ada angkanya, dia berarti lebih dari satu kelas kata. Dia bisa jadi preposisi artinya sebagai atau dengan gitu ya. Dia juga bisa jadi adverb artinya sama tadi. Nah, tapi kita carinya yang conjunction. As itu juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya yang eh, contohnya ini, teman-teman. We had better leave things as they are until the police arrive. Nah, ini kalimatnya memiliki dua conjunction. Ya, subjek predikatnya ada 3. Subjek pertama adalah we, predikatnya had better leave. Nah, kemudian ada conjunction us, teman-teman. Sorry ya. Conjunction us, subjeknya lagi adalah they, predikatnya adalah are. Jadi kalau us itu conjunction, pasti setelahnya subjek predikat. Oke, tapi kalau dia misalkan preposisi, nggak mungkin setelahnya subjek predikat seperti ini. Nah, kemudian ada conjunction lagi until, subjeknya adalah the police, jamak ya. Jadi police itu jamaknya juga police, teman-teman. Predikatnya adalah arrive. Seperti itu. Auxiliary itu yang gimana, Sir? Nah, kemarin sudah kita pelajari ya. Nanti mungkin Miss Erika bisa kembali mereview materi kemarin ya. Nah, itu dijawab oleh Miss Putri. Ada keluarganya tuh do, kemudian ada keluarganya to be, ada have dan modal. Seperti itu. As dalam conjunction artinya apa, Sir? Ada 3 arti. Yang pertama caranya bilang dengan. Jadi as itu bisa jadi satu kesatuan. Contohnya as much as we do. Nah, yang conjunction itu sebenarnya yang belakang ini, teman-teman. Artinya dengan atau seperti gitu ya. Sama banyaknya seperti yang kita lakukan. Gitu. Jadi, kalau yang kedua, in the way that someone says or that something happens or in the condition something is in. Gitu ya. Dan itu kalau diartikan in the way that someone says. Jadi sebagaimana yang orang katakan atau yang terjadi gitu ya, atau di keadaan benda itu apa adanya atau sebagaimana benda itu. Seperti itu. Contohnya do as I say, lakukan seperti yang saya katakan. The money was repaid as promised. Nah, ini dipendekkan, teman-teman. Nanti kita akan pelajari pemendekan di hari ke-10 ya. Contohnya lagi, uh, he did not need to keep moving house as his father had. Kalau diartikan dia tidak perlu tetap to keep moving house, mungkin maksudnya terus-menerus pindah-pindah rumah gitu ya. Sebagaimana yang orang tuanya telah lakukan atau ayahnya telah lakukan. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, used to say what you are saying is already known. Jadi artinya seperti juga. David, seperti yang kalian tahu, belum sembuh akhir-akhir ini. Kalau diartikan seperti itu. Jadi itu as you know. Conjunction subject predikat.
Penggunaan conjunction for tergolong fanboys, jadi sebelumnya harus ada koma apa seperti ini, sir. Harus ada koma ya, teman-teman, karena dia keluarganya fanboys. Jadi for yang artinya karena, yang mana dia adalah conjunction fanboys, itu harus dikasih koma sebelumnya. Nah, ini for yang preposisi. Kalau for yang conjunction, nah ini ya, pasti sebelumnya ada komanya. Karena itu penggunaan conjunction fanboys, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa cari predikatnya dulu. Di situ ada was not, subjeknya adalah the earth, ada conjunction that sebelumnya ya teman-teman. Nah berarti di depan sini kita butuhnya conjunction dan, maksud saya subjek dan predikat. Nah cari ABCD yang subjek kemudian predikat. Iya betul teman-teman, jawabannya adalah yang Charlie ya. Di situ ada subjek it, predikatnya adalah became. Kalau yang alpha nanti conjunctionnya double, kalau conjunctionnya double, subjek predikatnya harusnya 3. Sedangkan di soal cuma ada subjek 1 dan predikatnya nanti jadinya cuma 2. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo became itu verb saja, tapi nggak ada subjeknya, nggak bisa. Kita juga butuh subjek ya. Kalau yang Delta ada conjunction 1 lagi, sedangkan subjek predikatnya nanti itu cuma 2. Jadi cukup conjunctionnya 1 aja. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan, di abad ke-15 menjadi jelas bahwa bumi itu tidaklah atau bukanlah pusat dari alam semesta seperti itu. Untuk bentuk kalimatnya harus sama ya, Zar. Predikat pas harus sama pas. Tidak selalu, teman-teman. Tergantung pesan yang ingin disampaikan. Tergantung informasinya. Contoh kalau kita pakai since atau sejak ya. Since yang artinya sejak, bukan since yang artinya karena. Kalau since yang artinya sejak, itu pasti nanti setelahnya itu simple past. Gitu ya. Jadi simple past atau intinya pas gitu aja. Teman-teman nggak perlu terlalu belajar tenses ya. Karena di TOEFL structure tidak pernah ada pertanyaan tentang tenses, teman-teman. Jadi since itu setelahnya pasti diikuti pas atau verb 2 biasanya ya. Nah, baru sebelumnya itu biasanya diikuti have verb 3 atau have been verb ing. Jadi ini present ya, intinya verb 1 teman-teman. Atau verb SES biasanya jadi have atau has gitu ya. Nah, setelahnya since itu diikuti oleh pas atau verb 2. Jadi jawabannya tidak selalu tidak selalu sama. Jadi tergantung pesan yang disampaikan. Dan itu nggak keluar kok teman-teman. Maksudnya di TOEFL itu nggak di TOEFL yang asli ITS ya, bukan yang prediksi. Itu nggak keluar. Yang paling depan itu kalau ada in-nya gitu nggak bisa jadi subjek dan predikat ya, Sir. Ini nggak bisa teman-teman, karena preposisi itu fungsinya menjadikan keterangan. Di abad ke-15 itu adalah keterangan waktu. Keterangan waktu atau adverb of time tidak bisa jadi subjek. Kalau teman-teman masih ingat di hari pertama kita belajar kemarin, subjek itu hanya bisa dibuat dari kata benda dan kata ganti. Kata keterangan atau adverb tidak bisa jadi subjek. Seperti itu. Biasanya dia apositif Kak, betul. Atau biasanya juga komplement ya. Jadi ada komplement atau pelengkap atau positif atau inform. Jadi gini, apositif itu apa? Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu, apositif itu adalah informasi tambahan. Itu kalau dihapus nggak masalah. Nah, kalau komplement itu pelengkap, teman-teman. Di dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya keterangan. Seperti itu. Kalau in which itu gimana Kak? In which itu satu kata ya teman-teman, dia conjunction. Jadi penggunaannya sama dengan because, sama dengan although, sama dengan that yang artinya bahwa ini. Seperti itu. Jadi setelahnya wajib subjek predikat. Kalau superlatif belajar Kak. Nah nanti kita belajar superlatif di adjektif ya teman-teman, sama keterangan. Jadi materi 6 sama materi 7. Seperti itu.
Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban delta. Delta, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta. Kita cek bareng, teman-teman. Maaf. Nah, di situ ada predikat are used. Subjeknya adalah the bongo drums. Nah, ada predikat lagi yaitu have never been used, teman-teman. Tapi belum ada subjek. Juga belum ada conjunction-nya. Nah, jadi kita butuh conjunction subject, teman-teman. Nah, tapi di pilihan ganda itu tidak ada conjunction subject. Maka pilihan teman-teman di sini adalah fanboys. Yang mana fanboys-nya ini nanti menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, yaitu predikat dan juga predikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, di pilihan ganda itu fanboys cuma satu, yaitu yang delta. Jadi jawabannya yang delta ya, teman-teman. Kalau yang alpha nevertheless itu adalah keterangan, dia juga bisa jadi conjunction sih, teman-teman. Tapi dia biasanya kalau di kalimat dipakainya sebagai keterangan. Gitu ya, bukan conjunction. Nah, jadi alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, however, itu bisa conjunction, bisa adverb. Nah, kalau di kalimat biasanya lebih dipakainya sebagai conjunction ya. Kita nggak butuh conjunction. Kita butuhnya adalah fanboys ya. Kalau yang Charlie ada conjunction Y, tapi nggak ada, jadi kita nggak bisa memasukkan conjunction itu alasannya nggak ada subjek lagi, teman-teman. Nah, itu adalah penggunaan fanboys. Kalau fanboys itu bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama aja. Contohnya predikat dengan predikat seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti kalau diartikan, bongo drums atau drum jenis bongo gitu ya, itu secara luas digunakan di musik Afrika dan musik Latin, namun belum pernah digunakan dalam komposisi klasik barat tradisional. Seperti itu. Untuk fanboys berarti bisa satu subjek dan predikatnya dua ya, Sir. Nah, itu kita anggap satu aja, teman-teman. Nah, tapi jawabannya bisa. Gitu ya. Jadi itu keunikan conjunction fanboys. Misalkan menghubungkan subjek dengan subjek aja. Contohnya kalimatnya adalah ayah dan ibu, misalnya ya. Ayah dan ibu sering pergi bertamasya atau sering pergi main gitu, teman-teman. Nah, itu subjeknya cuma satu, yaitu maksudnya subjeknya ada dua, yaitu ayah dan ibu, tapi ini kita anggap satu aja. Predikatnya karena cuma satu, yaitu sering pergi untuk bermain gitu ya. Untuk bertamasya maksudnya. Nah, itu keunikan dari conjunction fanboys. Jadi dan itu salah satu dari keluarganya fanboys. Sama kayak but juga, teman-teman. Gitu ya. Misalkan kalau dua predikat juga bisa. Misalnya, saya suka apel, namun misalkan namun jarang gitu ya memakannya. Nah, di situ ada subjeknya saya, cuma satu ya subjeknya. Predikatnya ada dua, yaitu suka sama jarang memakannya atau memakan gitu sebenarnya. Kalau jarang itu keterangannya, teman-teman. Gitu ya. Dihubungkan dengan satu conjunction yaitu namun. Seperti itu. Kalau di soal ada satu subjek dan dua predikat, tapi di opsi ada conjunction dan subjek. Kalau di soal ada satu subjek dan dua predikat, tapi di opsi ada dua conjunction, ada conjunction maksud saya dan subjek. Dan ada juga pilihan fanboys, bagaimana Sir? Nah, nanti tentunya teman-teman kalau misalkan menemukan, misalkan tadi kan kita butuhnya conjunction subject gitu ya. Kemudian di pilihan ganda itu ada yang conjunction subject sama conjunction fanboys. Kira-kira pilih yang mana? Satu-satunya cara teman-teman hanya bisa dengan cara mengartikan. Kalau menemukan ada kemungkinan struktur yang lebih dari satu di pilihan ganda, bisa kita masukkan ke dalam pilihan A, B, C. Maksudnya bisa kita masukkan ke dalam pilihan titik-titik maksud saya. Seperti itu. Jadi dicoba misalkan Charlie sama Delta ya, yang Charlie conjunction subject, yang Delta conjunction fanboys. Itu dicoba satu-satu, teman-teman. Yang mana yang masuk akal, yang idenya itu utuh gitu ya, efektif atau jelas seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta. Oke, ada Bravo juga. Kita cek bareng ya, teman-teman. Dicari predikatnya dulu. Nah, di situ ada is influence, auxiliary verb. Subjeknya adalah it ya, teman-teman. Nah, di sini ada tanda baca yang sebenarnya jarang keluar di TOEFL, teman-teman. Tapi beberapa kali saya menemukan gitu ya. Yaitu tanda baca ini, teman-teman. Titik koma atau sebutannya semicolon. Nah, semicolon itu kita anggap sebagai conjunction. Tadi saya lupa juga untuk menyampaikan gitu ya. Nah, jadi jangan lupa semicolon atau titik koma itu fungsinya di kalimat dia menjadi conjunction. Artinya, di sini kita punya subjek predikat dan satu conjunction. Artinya sebelumnya tadi itu harusnya juga ada predikat dan subjeknya adalah human behavior. Nah, kita carikan ABCD yang predikat saja, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang alpha, its involvement itu kata sifat diikuti kata benda ya, teman-teman. Nggak bisa jadi subjek predikat, hanya bisa jadi subjek saja. Oke, kita nggak butuh subjek, kita butuhnya predikat. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat lagi, kita nggak butuh subjek lagi ya teman-teman. Maaf, kepencet. Kita nggak butuh subjek lagi. Kalau yang Charlie ada conjunction, subjek, predikat. Maksudnya conjunction predikat gitu ya. Nggak bisa ya teman-teman. Kita butuh predikatnya ini dulu. Kalau mau diikuti conjunction subjek predikat, ini harus dilengkapi dulu. Seperti itu. Jadi Charlie nggak bisa teman-teman. Nah jawabannya adalah yang delta. Kita butuhnya hanya predikat saja dan verb SIS itu hanya bisa jadi predikat saja. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan bedanya it's sama it's apa, Mister? Jadi it's itu teman-teman tidak akan pernah temukan di soal structure TOEFL. Ini ya, teman-teman. Ini teman-teman nggak akan pernah menemukan di soal structure TOEFL. Kenapa? Karena ini adalah singkatan atau pemendekan dari it is. Atau it has atau it was gitu ya, dipendekkan menjadi it is, it's, tanda petik, ada tanda petiknya, itu dua kata jadi satu. Nah, kalau di written atau di writing bahasa Inggris menulis, teman-teman tidak boleh ada yang disingkat. Sama di structure pasti tidak akan pernah teman-teman menemukan singkatan gitu ya. Nah, bedanya dengan yang it's ini adalah satu kata teman-teman, ini kepemilikan ya, entah itu possessive adjective atau kepemilikan yang sifatnya jadi kata sifat atau fungsinya jadi kata sifat, materi kita chapter 6, atau it's itu juga bisa jadi possessive pronoun. Jadi kepemilikan tapi fungsinya sebagai kata ganti atau pronoun. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini satu kata kalau it's bisa adjective, bisa pronoun. Sedangkan it's yang ada tanda petiknya itu teman-teman nggak akan pernah menemukan di soal structure TOEFL yang asli dari ITS. Seperti itu. Dan kalau teman-teman misalkan ada yang tertarik dengan IELTS, ketika teman-teman disuruh nulis atau di bagian writing, tolong jangan ada yang disingkat karena itu akan bisa apa teman-teman mengurangi kualitas tulisan teman-teman atau bandnya nanti bisa turun. Band itu kalau dalam TOEFL itu namanya skor. Kalau di IELTS nyebutnya band teman-teman. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan ada jawaban Charlie. Oke, semuanya menjawab Charlie ya. Sorry teman-teman. Di situ ada predikat varies, artinya bervariasi atau bermacam-macam, tapi dia kata kerja ya.
subjeknya adalah the lead acid battery, jadi baterai asam timbal, gitu ya, teman-teman. Ada predikat lagi is, nah berarti di sini kita butuh conjunction subject, gitu ya, teman-teman. Nah, tapi di pilihan ganda nggak ada conjunction subject yang saya sampaikan tadi, maka di sini teman-teman butuh fanboys yang akan menghubungkan dua predikatnya menjadi satu. Oke. Nah, di pilihan ganda fanboys cuma satu ya, teman-teman, yaitu yang Charlie. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Kalau yang alpha itu conjunction selain fanboys, nanti kita butuh subjek lagi. Bravo juga sama. Kalau yang delta itu preposisi, teman-teman. Kita nggak butuh preposisi. Ya, kita butuhnya conjunction fanboys di situ. Nanti kalau diartikan baterai asam timbal dalam aplikasi otomotif itu bervariasi dalam komponennya atau dalam hal komponennya. Tapi umumnya merupakan kombinasi dari lead itu timbal dan asam sulfur seperti itu, teman-teman. Conjunction fanboys ada apa saja, Kak? Nah, mungkin saya lempar ke teman-teman dulu. Masih ingat nggak, teman-teman? Fanboys tadi singkatannya apa aja? F-nya apa? Masih ingat, teman-teman? Ya, betul. F-nya adalah for. Kemudian A-nya tadi apa? Oke, and. Kemudian N-nya tadi adalah, ya, saya lihat ada yang menjawab not. Kemudian B-nya tadi adalah but. O-nya itu adalah or. Y-nya itu adalah yet. S-nya itu adalah so. Gitu ya. Jadi fanboys itu adalah for, and, nor, but, or, yet, so. Seperti itu. Cara gampangnya supaya nyebutnya mudah gitu ya. Fanboys seperti itu aja. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan. Oh, ternyata sudah habis. Nah, saya simpulkan dulu ya, teman-teman. Dan jangan meninggalkan lapangan upacara karena belum saya absen. Nah, jadi kesimpulannya adalah, hari ini kita belajar tentang conjunction atau kata hubung. Gitu ya, teman-teman. Jadi hari ini kita belajar tentang conjunction atau kata hubung. Yang mana di dalam kalimat, kata hubung ini tidak wajib ada. Ya, jadi bisa dibilang opsional. Oke, nah kapan kita membutuhkan conjunction atau kata hubung? Ketika subjek predikatnya di dalam kalimat nanti itu lebih dari satu. Jadi minimal ada dua ya. Jadi subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah kemudian conjunction itu ada dua keluarga. Yang pertama dari keluarganya fanboys yaitu for and nor but or yet so. Dan yang selain fanboys. Yang kedua tadi adalah selain fanboys. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah penempatannya. Jadi kalau conjunction fanboys hanya bisa di tengah-tengah kalimat, sedangkan conjunction yang selain fanboys bisa di awal kalimat, bisa di tengah kalimat. Gitu ya, teman-teman. Dan conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Ya, ada habis. Sudah habis ya, teman-teman. Nanti mungkin kalau teman-teman mau latihan lagi ada di latihan yang sudah saya sediakan. Nor itu apa, Sir? Nor itu juga tidak. Alhamdulillah kalau teman-teman merasa seru ya. Soal lagi, Sir. Oke, nanti saya kirimkan untuk soal latihannya, teman-teman. Jangan khawatir. Neither itu termasuk conjunction, Mister. Nah, di dalam conjunction itu ada namanya korelatif conjunction. Nah, itu ada neither nor, either or, kemudian ada both and. Nah, tapi sebenarnya neither-nya, either-nya, both-nya itu bukan conjunction, teman-teman. Itu adalah adverb atau keterangan. Gitu ya. Nah, yang conjunction-nya adalah misalkan kalau neither itu nor, itu keluarganya fanboys. Either itu gandengannya or, itu keluarganya fanboys juga. Dan seterusnya. Jadi neither itu bukan conjunction, teman-teman. Itu keterangan ya. Kemudian sebelum ditutup, Sir, bedanya conjunction sama relative pronoun atau sama aja. Nah, jadi gini, teman-teman. Buat teman-teman mungkin yang belum pernah dengar relative pronoun atau apa, relative pronoun itu yang sudah kita pelajari sekarang ya, yaitu kata tanya, lebih tepatnya adalah which, kemudian who, kemudian that yang artinya yang. Nah, kenapa dia conjunction-nya itu disebut dengan relative pronoun? Karena dia bisa merangkap sekaligus posisinya menjadi subjek. Nah, tapi teman-teman tidak perlu bingungkan ini, nggak perlu pusing-pusing.
Yang pasti, karena itu nanti akan kita pelajari hari ke-10 ya teman-teman. Yang pasti kalau teman-teman menemukan conjunction untuk sementara, yang perlu teman-teman ingat hanyalah conjunction subjek predikat. Itu urutan sudah fix. Seperti itu. Jadi untuk relative pronoun nanti kita pelajari di hari ke-10 ya tentang dependent clause atau anak kalimat teman-teman. Nah lebih tepatnya tentang adjective clause nanti kalau relative pronoun itu. Bisa minta tolong diberikan contoh fanboys Yetzer. Oke, bisa Miss. Sebentar ya, kita bukakan kamus dulu. Seperti biasa, supaya lebih meyakinkan, supaya nggak kelihatan saya ngarang ya teman-teman, kita buka kamus supaya lebih yakin teman-teman, ada buktinya gitu ya, dari yang bikin asli orang sana, jadi bukan bikinan saya teman-teman. Nah, yet itu bisa jadi adverb artinya sudah, kalau di negatif jadi artinya belum, not yet gitu ya. Nah, tapi kita sedang mencari yet yang conjunction. Yet yang conjunction teman-teman, artinya adalah used to introduce a fact, situation, or quality that is surprising after what you have just said. Jadi fakta yang mengejutkan setelah kalian menyebutkan satu fakta yang lain. Contoh teman-teman, Kelly was a convicted criminal, yet many people admired him. Jadi Kelly merupakan seorang pelaku kriminal yang convicted itu apa ya teman-teman? Yang terbukti gitu ya, yang memang orang kriminal gitu. Namun banyak orang itu mengaguminya. Contohnya di sini. Ya, jadi Kelly merupakan seorang kriminal yang terbukti atau tahanan kriminal gitu ya. Tapi banyak orang itu mengaguminya. Ini contohnya. Contoh lagi. She does not speak a language and yet, nah biasanya ada n-nya ya teman-teman. Tapi ini informal. Kita cari yang formal aja ya teman-teman. Nah ini yang contohnya menghubungkan selain subjek predikat. Jadi a story that is strange yet true. Tapi ini bukan kalimat ya, jadi belum ada titiknya teman-teman. Sebuah cerita yang aneh tapi nyata. Seperti itu. Kemudian contohnya lagi, an inexpensive yet effective solution to our problem. Jadi sebuah solusi yang murah tapi efektif bagi atau untuk masalah kita. Seperti itu. Atau contohnya lagi di bawah itu banyak teman-teman. Gitu ya. Some battered women live in fear of their husbands and yet are terrified to live. Nah ini yang saya bilang informal tadi. And yet itu informal teman-teman. Cari yang formal aja ya yang ini teman-teman. They charge incredibly high prices, yet customers keep coming back for more. Jadi mereka itu apa teman-teman? Ini ya, mencharge atau apa bahasa yang enak tuh? Mematok gitu ya, mematok harga yang tinggi. Namun para customer atau para pelanggan itu terus-menerus berdatangan. Seperti itu. Nah, itu contoh penggunaan fanboys yang yet yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Bedanya apa, Sir? Maksudnya bedanya apa, Miss? Untuk bedanya apa ini? Saya bingung, teman-teman. Atau boleh dijelaskan di bawah ya, Miss? Saya coba jawab yang lain dulu. Soal lagi, Sir. Nanti saya kirim linknya, teman-teman. Bedanya not sama nor. Nah, nanti kita bahas di hari ke-7. Ya, teman-teman. Tapi mungkin sekarang saya jelaskan, not itu kelas katanya keterangan, sedangkan nor itu conjunction. Nah, kalau kelas katanya beda, penggunaannya juga beda, teman-teman. Karena kata itu di dalam bahasa itu dikelas-kelaskan, apa namanya? Dikategorikan berdasarkan kelasnya untuk dipukul rata penggunaannya. Misalkan meja itu kan kata benda, kursi itu kata benda, kucing itu kata benda. Nah, di dalam kalimat fungsinya kucing, meja, dan kursi itu sama karena mereka sama-sama kata benda. Entah sebagai subjek atau objek. Jadi kayak jadi patokan gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau kata benda itu fungsinya sebagai subjek atau objek. Semua kata yang teman-teman temui dikategorikan sebagai kata benda, ya posisinya kalau nggak sebagai subjek ya objek di dalam kalimat seperti itu. Nah kalau not itu keterangan, jadi penggunaannya sebagai keterangan. Kalau nor itu sebagai conjunction, jadi penggunaannya sebagai conjunction. Seperti itu teman-teman. Nah untuk keterangan kita pelajari di hari ke-7 nanti. Neither pasangannya nor, betul. Kemudian nor sama dengan not atau or, nggak tahu juga. Nah itu kan gini teman-teman, nor itu boleh dibilang negatif dari conjunction or, boleh juga. Tapi kalau not aja itu dia bukan conjunction ya. Tapi kalau nor itu conjunction, not or itu juga conjunction. Seperti itu.
Fanboys berarti bisa diartikan conjunction plus subject. Tidak selalu ya teman-teman, karena fanboys itu bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama, dia juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, seperti itu. Kemudian Sir, ada tips nggak supaya lebih mudah mengetahui mana subjek, mana predikat? Nah, sebenarnya itu gampang nggak teman-teman? Jadi gini, memang kata kuncinya atau yang perlu teman-teman kuasai adalah di vocab. Nah, vocab itu gimana cara mengetahuinya? Teman-teman praktekkan. Nah, mempraktekkan misalkan kalau teman-teman belum siap dengan soal TOEFL yang asli, bisa dengan cara melihat contoh yang ada di kamus. Misalnya seperti ini nih. Pasti di semua kata, teman-teman, misalnya kata teman-teman penasaran dengan kata consist, misalnya, atau jangan consist, misalnya have gitu ya. Have yang bukan auxiliary, yang kata kerja asli, teman-teman. Nah, ini yang pertama have itu yang auxiliary verb atau kata kerja bantu. Cari yang have kata kerja murni. Yang ini ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah she has dark hair and brown eyes. Coba cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, itu ada verb SES yaitu has. Nah, otomatis dia predikat karena salah satu bentuk kata kerja yang bisa jadi predikat itu adalah verb SES. Gitu ya. Jadi tips dari saya mungkin gini, Miss. Teman-teman nanti silahkan yang mungkin masih bingung tentang subjek predikat, dimainkan kembali video hari pertama kemarin. Teman-teman catat apapun yang teman-teman sudah pahami dan tidak perlu langsung break gitu ya. Jadi teman-teman misalkan dengarkan yang saya sampaikan di hari pertama itu tentang apa, di pause dulu videonya. Kalau sudah paham ditulis dulu. Kalau belum paham diulangi lagi. Kalau masih belum paham silahkan ditanyakan lewat WA. Nanti saya jelaskan lewat video call. Maksudnya lewat video gitu ya, bukan video call, video rekaman gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan sudah paham itu lanjut lagi, ditulis lagi, lanjut lagi, ditulis lagi. Nah, nanti sambil teman-teman mengerjakan latihan, silahkan teman-teman nanti membaca tulisan teman-teman masing-masing. Oh ya, saya absen dulu ya teman-teman, supaya ketika ada yang keluar nanti tidak terlewat. Jadi saya absen dulu sebentar, sambil habis itu saya jawab satu-satu lagi jawabannya. Oke, sudah saya absen ya teman-teman. Itu tadi, jadi teman-teman tulis yang teman-teman pahami berdasarkan bab tersebut, dan materi hari pertama itu materi yang paling penting ya teman-teman, karena itu akan kita pakai terus seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah pahami dan ditulis, silahkan nanti latihan sambil membuka catatan teman-teman sendiri. Beda atau ketika teman-teman melihat catatan orang lain dengan ketika teman-teman melihat tulisan tangan teman-teman sendiri. Itu akan lebih teringat ketika teman-teman membaca tulisan teman-teman sendiri. Seperti itu. Kemudian soal yang hard day 1 boleh minta kunci jawabannya, Sir. Kuncinya bisa di-download di ini ya, teman-teman, di bawah kolom deskripsi, kalau saya nggak salah. Di bawah kolom deskripsi video itu ada link untuk mendownload kuncinya, seperti itu. Nah, ada video pembahasannya juga. Kenapa saya sediakan video pembahasannya? Supaya nanti teman-teman tidak bingung kenapa jawabannya kok ini, gitu ya. Kenapa jawaban saya misalnya kok ini kok salah. Nah, itu sudah saya buatkan video pembahasannya. Jadi bukan cuma kunci tapi belum sempat semua ya, teman-teman. Mulai chapter 6 saya belum sempat karena tertabrak oleh kesibukan yang lain. Ada grup WA yang bisa buat diskusi nggak ya? Ada, teman-teman nanti boleh japri saya deh. Kalau teman-teman pengen gabung grup WA yang belajar seumur hidup dan itu gratis, teman-teman. Jadi di situ teman-teman bisa share pengetahuan atau teman-teman mau tanya-tanya di situ juga bisa. Bedanya but dengan yet apa sama? Dia sinonim ya, teman-teman. Fanboys berarti bisa diartikan conjunction plus subject, Mister. Maksudnya conjunction plus subject itu gimana? Apakah fanboy sekaligus jadi subjek itu? Kalau misalkan dia dianggap conjunction sekaligus menjadi subjek, jawabannya tidak bisa, teman-teman. Ya, tapi dia hanya bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Misalnya subjek dengan subjek, predikat dengan predikat, kata sifat dengan kata sifat, keterangan dengan keterangan, dan seterusnya. Gitu ya. Tapi kalau dia merangkap jadi subjek sama conjunction nggak bisa. And yet artinya apa, Sir? Dan namun gitu ya. Tapi itu informal, teman-teman. Jadi itu kayak bahasa apa ya? Bahasa akrab, bahasa santai seperti itu. Kalau yang bahasa bahasa
efektifnya atau bahasa formalnya, kita pilih salah satu aja, and atau yet, seperti itu. Boleh usul, Sir. Di pertemuan berikutnya boleh ada contoh soal written expression nggak? Nah, teman-teman kalau mau belajar error analysis dan tidak sabar, nanti boleh japri saya. Nanti saya kirimkan rekaman hari ke-9 dulu buat teman-teman. Gitu ya. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu, teman-teman? Karena materi error analysis itu hanya pengulangan materi chapter 1 sampai chapter 8. Cuman yang perlu teman-teman kuasai atau ketahui hanyalah bagaimana si pembuat soal itu membuat soalnya supaya teman-teman bisa mengukur atau menebak, bisa memprediksi yang mana yang salah dan ada 4 kemungkinan gimana si pembuat soal itu membuat kata itu menjadi salah. Nah, nanti itu dibahas di hari ke-9. Tapi misalkan teman-teman pengen tahu lebih cepat, boleh japri saya. Ya, supaya teman-teman yang lain itu tidak bingung, teman-teman. Tidak intinya step by step. Sengaja saya sampaikan dari yang mudah dulu, ya. Karena sistem webinar ini memang ada yang sudah punya basic, sudah punya bekal sebelumnya, tapi juga ada yang benar-benar kesulitan dari awal. Gitu ya. Jadi memang saya buat step by step. Tapi kalau teman-teman pengen sistem ngebut speedy gitu ya, nggak apa-apa. Nanti boleh japri saya, akan saya kirimkan rekaman video dari periode sebelumnya. Seperti itu. Kemudian fanboys tidak selalu diikuti subjek predikat, betul. Kalau conjunction yang selain fanboys maksudnya ya, pasti diikuti subjek predikat, betul. Kalau titik koma tadi Sir, titik koma atau semicolon itu dianggap sebagai conjunction. Jadi penggunaannya ya sama kayak conjunction selain fanboys. Yang mana harus ada lebih dari satu subjek predikat ketika di dalam kalimat ada titik koma atau semicolon. Bedanya but dengan yet apa ya? Sinonim, Mister. Tadi ada yang tanya, sudah saya jawab ya, itu sinonim. Jadi sinonim itu nggak ada perbedaan, hanya teman-teman kalau mau pakai but boleh, pakai yet juga nggak masalah. Fanboys berarti bisa, sama kayak kita bilang big sama huge sama large, sama enormous. Itu sinonim, teman-teman. Semuanya kata sifat, penggunaannya juga sama. Artinya juga sama. Gitu ya, hanya levelnya aja nanti yang beda. Tapi kalau but sama yet artinya apa? Levelnya sama aja. Kemudian fanboys berarti bisa diartikan conjunction plus subject, Mister. Tidak bisa. Both pasangannya and. Kemudian bedanya yet sama but apa, Sir? Sinonim. Sir, ada rancangan pembelajaran selama course nggak? Di hari pertama ya, sudah saya berikan. Nanti boleh dicek lagi di video rekaman hari pertama. Sudah dijelaskan saat introduction ya, kemarin ya, teman-teman. Hari 1 sampai hari ke-10 benar, itu structure. Hari ke-11 sampai 13 itu listening. 14 sampai 19 reading, tapi bisa dirangkap lebih sedikit karena saya menemukan cara baru, teman-teman, dan seterusnya. Sir, untuk not yet kan artinya belum. Beda ya, teman-teman. Jadi gini, kenapa di soal structure itu ada namanya, jadi structure itu bukan namanya structure aja ya, tapi namanya adalah structure and written expression. Nah, written expression itu adalah ungkapan-ungkapan yang memang kadang menyeleneh atau apa ya, kadang agak berbeda dengan aturan-aturan yang kita pelajari sebelumnya. Nah, contohnya adalah kata at least, teman-teman. At least itu satu kata, artinya minimal. Nah, padahal at itu kalau kita cari di kamus artinya preposisi, list itu adalah kata sifat. Nah, preposisi kok diikuti kata sifat itu sebenarnya tidak bisa. Nah, tapi kalau teman-teman cek di kamus, list itu ternyata bisa dipaksakan menjadi kata benda, teman-teman. Gitu ya, sebentar. Kita cari kata list. Nah, list itu bisa menjadi, pronoun, maaf, bukan kata benda tapi kata ganti, teman-teman. Nah, contohnya apa? Ada at least. Seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan written expression. Jadi, ungkapan yang memang sudah fix. Salah satunya adalah not yet. Nah, kalau ditanya kelas katanya apa, itu adalah keterangan, teman-teman. Gitu ya. Jadi, not yet itu keterangan. Yet dari arti sudah, not yet artinya jadi belum. Seperti itu. Jadi beda, teman-teman. Jadi dalam bahasa Inggris seperti yang saya sampaikan, satu kata itu memiliki lebih dari satu arti. Nah, kalau lebih dari satu arti, kelas katanya beda, penggunaannya juga beda. Nah, kalau not yet, itu yet-nya adalah keterangan, bukan conjunction. Gitu ya. Contohnya kita cari, nah ini contohnya. Not yet. Jadi dia adalah keterangan. Sudahkah kamu menyelesaikan PR-mu? Not yet. Belum. Nah, itu bukan conjunction, teman-teman ya. Itu adalah keterangan. Nah, tapi kalau yet yang conjunction,
Nah, itu bukan not yet, pasti yet to, misalnya teman-teman boleh cek nggak ada not yet-nya di situ. Kemudian keterangan nggak sih? Ya betul, not yet itu keterangan teman-teman. Sir, materi yang di-share di grup pas awalnya itu kapan dibahasnya ya? Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan ya teman-teman, saya tidak pakai buku tersebut karena buku tersebut namanya adalah Longman. Nah, teman-teman boleh sebenarnya bisa download di apa namanya di internet, itu banyak banget teman-teman. Longman, TOEFL Longman gitu aja. Itu pasti terus ditaruh belakangnya PDF gitu. Itu pasti teman-teman diberikan versi buku lengkapnya. Nah, kalau teman-teman cek publishingnya kapan atau penerbitannya itu kapan, itu tahun 2023. Sedangkan TOEFL itu setiap tahun mengalami perbedaan. Dan saya bisa mengatakan seperti itu karena saya yang saya sampaikan kemarin ya, teman-teman. Jadi saya itu membuat kelompok, membuat grup belajar di WhatsApp, yang mana di grup belajar sebentar saya perlihatkan ya, teman. Tapi ini hanya untuk konsumsi pribadi saja, sebentar.